Sejalan dengan kemajuan teknologi, bambu menjadi bahan alternatif sebagai material konstruksi yang unggul. Pada diskusi kali ini, kita akan membahas tentang produk rekayasa bambu. Apakah benar produk rekayasa bambu bisa menjadi lebih unggul dan lebih kuat dibandingkan produk konstruksi yang ada di pasaran? Bersama saya Winaya Kawati, ini dia IPB Talks. Baik Sobat IPB, untuk membahas tentang inovasi bambu rekayasa, telah hadir bersama kita di IPB Talks kali ini, yaitu Guru Besar dan sekaligus Dekan dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, dan juga beliau adalah pemerhati bambu. Langsung saja kita sambut Profesor Dr. Naresworo Nugroho. Apa kabar Prof? Baik sekali. Nah, Prof, terima kasih sudah hadir di IPB Talks. Nah, iya. Prof, ini saya dan juga mungkin Sobat IPB masih banyak yang masih penasaran begitu Prof. Apa sih yang dimaksud dengan bambu rekayasa? Bambu rekayasa. Nah, bambu rekayasa adalah suatu produk dari bambu dengan menggabungkannya dengan biasanya menggunakan perekat. Nah, komponen dari elemen bambu tersebut bisa banyak. Bisa dalam bentuk partikel, dalam bentuk strand, dalam bentuk selumbar, dalam bentuk papan-papan tipis misalnya, sehingga dibentuk menjadi suatu produk yang tentu saja kekuatannya dan keawetannya lebih tinggi dibandingkan bambu utuh biasa. Baik. Jadi itu yang biasanya disebut bambu rekayasa. Nah, hasil penelitian kami itu ada beberapa jenis produk, apakah dalam bentuk panel, misalnya disebut bambu zephyr board, kemudian ada bambu reinforced composite board, ada juga bambu binderless board, kemudian dalam bentuk balok itu ada yang disebut scrimber atau strand woven bambu, ada laminated bambu lumber maupun bambu reinforced composite lumber. Jadi banyak sekali produk-produk yang bisa dihasilkan dalam bentuk rekayasa. Luar biasa. Ini mungkin Prof bisa sampaikan juga nih, kira-kira proses rekayasa yang seperti apa sih yang membuat si bambu-bambu tadi itu bisa menjadi produk yang kuat gitu, bahkan bisa menjadi alternatif ya untuk bahan konstruksi. Bagaimana Prof? Ya, jadi produk-produk itu bisa menjadi suatu produk yang diharapkan tentu saja dengan menjadikan elemen-elemen tersebut lebih seragam, lebih homogen. Jadi misalnya kalau ada bukunya itu bisa dihilangkan, jadikan ruasnya saja yang kita pakai misalnya ya, lebih mulus, dan dijadikan komponen-komponen yang lebih kecil kemudian direkayasa ulang. Biasanya melalui dicampur dengan perekat, kemudian dipres dengan suhu tertentu, tekanan tertentu, sehingga menjadi suatu produk, apakah dalam bentuk panel-panel atau dalam bentuk balok. Nah, jadi mulai proses pemilihan bahan baku, kemudian proses pengempaan, kemudian nanti proses finishing, sehingga menjadi produk yang lebih seragam, kekuatannya bisa diatur, artinya dengan densifikasi kita atur kekuatannya dan kestabilan dimensinya maupun daya tahannya, sehingga ketika telah jadi produk itu bisa masuk ke pasaran karena dan bisa massal juga ya, dengan tentu saja spesifikasi yang kita inginkan. Baik, berarti bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari pasar. Betul, ya Prof ya, karena iya. ini bisa customize itu density-nya, Iya, kekuatannya begitu ya Prof ya. Betul sekali. Nah, kabarnya juga produk bambu rekayasa ini juga ramah lingkungan Prof. Iya. Nah, itu bisa dijelaskan ramah lingkungannya apa memang karena dia berasal dari natural ya, dari alami begitu? Jadi dia produk alam. Betul. Ya, bambu adalah produk alam, dia ramah lingkungan karena tanaman bambu seperti kita tahu tanaman pada umumnya untuk menyerap karbon. Menyerap karbon. Iya, menyerap karbon. Jadi ada emisi gas rumah kaca misalnya yang bentuk CO2 itu bisa diserap dan di capture karbonnya di batang bambu tersebut. Kemudian juga dia cepat tumbuh. Cepat tumbuh. Cepat tumbuhnya dalam 3-5 tahun dia bisa dipanen. Jadi produksinya lebih tinggi dibandingkan kayu pada umumnya. Kemudian juga tentu saja dengan teknologi dia bisa ramah lingkungan karena bisa kita atur
bahan-bahan yang digunakan supaya tidak mencemari lingkungan. Betul. Baik, Prof. Nah, kalau dibandingkan dengan bahan material yang lain yang ada di pasaran, begitu, Prof? Ya. Seperti apa? Terutama kaitannya dengan di Indonesia, gitu kan? Ini kan tropical ya, khatulistiwa itu mungkin sekarang juga bisa menghadapi ya namanya ada climate change, gitu kan? Menghadapi iklim yang ekstrim seperti apa, Prof? Apakah kekuatannya bagus? Terus juga menghadapi hama seperti apa? Silakan, Prof. Oke, di Indonesia kan kita kenal sebagai negara tropis ya. Betul. Jadi banyak sekali organisme perusak, termasuk dengan bambu. Kalau bambu alami itu diserang oleh bubuk, istilahnya kumbang. Jadi bukan rayap, tapi dia kumbang ya. Dinoderus ininya, nama botanisnya. Jadi dia diserang kumbang. Jadi kalau ada bolong-bolong, ada serbuk putih, nah itu diserang kumbang. Kalau dia tidak diawetkan, sehingga mutlak kalau bambu utuh itu harus diawetkan. Kalau bambu rekayasa bisa dicampur di perekatnya, kemudian karena ada proses pemanasan, tentu saja dia bisa menjadi lebih awet gitu. Jadi tahan hama. Kemudian juga kalau sudah jadi produk, bisa juga di finishing. Ya, di finishing dengan pelaburan atau perlakuan tertentu sehingga dia bisa jadi tahan api, tahan terhadap organisme perusak termasuk kumbang dengan jamur, rayap dan sebagainya. Jadi dia bisa lebih awet dan daya pakainya bisa menjadi lebih lama. Gitu. Baik, Prof. Kalau tadi dari penjelasan Prof itu banyak sekali ya keunggulannya begitu dari produk bambu rekayasa ini. Nah, kalau misalkan di Indonesia sendiri, apakah selain tadi dari Prof juga yang mengembangkan juga produk gitu, apakah sudah banyak Prof yang mengimplementasikan produk bambu rekayasa? Kalau bambu rekayasa memang belum begitu banyak, karena yang pertama namanya produk teknologi baru biasanya masih lebih mahal dibandingkan produk konvensional atau kompetitornya. Ada sudah beberapa perusahaan yang sudah mengaplikasikan, misalnya ada di Bali ada namanya Indo Bambu. Kemudian di Jakarta atau Tangerang ada Bambulogi. Dia menghasilkan misalnya yang di Indo Bambu itu namanya laminated bambu. Jadi bambu laminasi. Baik. Kemudian yang di Tangerang ini dan Bambulogi itu menghasilkan produk yang namanya strain woven atau scrimber. Jadi padat sekali dan sudah dibuat menjadi rumah kos 4 lantai. Jadi produknya full bambu. Kolomnya, tiangnya, 4 lantai, Prof. Baloknya, betul. Jadi kuat sekali ya? Betul, kuat sekali karena density-nya lumayan tinggi. Dan flooringnya juga dari bambu. Kemudian di Labuan Bajo, di Bajawa sudah ada produk-produk furniture. Kalau ini dibuat dari laminasi bambu. Jadi ada rumah produksi bersama yang dibina oleh Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, salah satu LSM di sana, membuat koperasi dan hasilnya adalah bambu laminasi. Baik, Prof. Nah, tadi kan Prof menyebutkan karena mungkin masih baru juga produknya, jadi secara ekonomi itu masih tinggi harganya ya, Prof ya? Ya, begitu. Lumayan. Betul. Ya. Nah, selain dari harga yang masih tinggi, karena tadi juga produsennya masih sangat sedikit ya, Prof ya, jadi pasti demand-nya lebih tinggi daripada supply-nya begitu, Prof ya. Ya. Kira-kira apa lagi sih tantangan lain yang dihadapi untuk mengembangkan produk ini? Ya, tantangannya adalah nanti sustainability, keberlanjutan. Yang pertama dari segi permintaan dulu nih. Kalau ada kebijakan dari pemerintah, misalnya katakanlah setiap sekolah atau setiap kantor menggunakan produk lokal, karena kan ada kandungan lokal ya. Betul. Nah, salah satunya menggunakan produk furniture, misalnya untuk lemari, untuk meja, itu dari bambu atau kayu misalnya. Nah, kalau kita bicara masalah bambu, di daerah yang penghasil bambu, itu akan menumbuhkan perekonomian di sana dan permintaan akan bambu juga akan banyak. Kemudian itu dari sisi permintaan, adanya kebijakan. Baik itu untuk di pemerintah maupun di swastanya. Kemudian dari supply tentu saja harus ada kontinuitas bahan baku. Kalau daerahnya banyak bambu tidak ada masalah, tapi yang kurang bambu itu harus ada penanaman. Jadi harus ada bagaimana mekanisme menanam bambu sehingga bambu tersebut bisa dipanen dalam waktu yang singkat dan untuk supply
ke industrinya. Di Indonesia sendiri sentra penghasil bambu itu di mana, Prof? Terutama di Pulau Jawa, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian yang paling bagus bambunya yang saya lihat itu ada di daerah Nusa Tenggara Timur. Itu di daerah Ngada atau Bajawa di sana. Itu bambunya lokal di sana, bambu jenis betung, tapi warnanya hitam, dindingnya tebal, dan itu bisa dimanfaatkan untuk produk-produk laminasi. Ternyata beda tempat bisa beda kualitas bambunya juga, Prof. Betul, ya. Apa, Prof, yang menyebabkan? Tempat tumbuhnya. Tempat tumbuhnya. Tempat tumbuhnya mungkin kandungan haranya, kandungan tanahnya kan berbeda. Sehingga walaupun jenisnya sama, begitu ditanam di sana, kualitas bambu akan sangat tergantung spesifik di daerah masing-masing. Kita punya di Indonesia 162 jenis bambu. Wah, banyak banget, Prof. Dan 10 jenis diantaranya yang bisa istilahnya diupayakan atau dibudidayakan untuk dibangun suatu industri berdasarkan 10 jenis yang direkomendasikan. Sudah ada peta jalan atau strategi nasional bambu untuk memanfaatkan bambu sebagai sumber daya, terutama pengganti kayu. Wah, baik. Berarti sudah ada peta jalannya ya. Nah, ini pas nih. Berarti ke depannya nih, Prof, sebagai pertanyaan terakhir, apa sih harapan dari Prof gitu terkait dengan produk bambu rekayasa ini? Apalagi tadi sudah ada peta jalannya nih ke depannya. Betul. Jadi harus ada integrasi antara hulu, tengah, hilir. Jadi kita sebagai akademisi mengisi yang di tengah nih. Dari hulu nanti Departemen atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk sumber bahan bakunya. Kemudian beberapa industri juga terkait yang persemaian bambu, perbanyakan bambu, itu juga mulai berjalan. Di hilirnya itu Kementerian Perindustrian yang harus bekerja sama. Bagaimana industri-industri diberikan insentif yang baik agar bisa memproduksi bambu. Baik itu industri kecil, menengah, maupun nanti yang besarnya. Sehingga dengan kolaborasi, kerjasama antar pihak, pasti bambu bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tidak ada impor masuk ke kita. Baik, Prof. Karena ya Indonesia menghasilkan banyak bambu ya, Prof, ya. Jadi harusnya sih bisa menjadi pusat penghasil produk rekayasa bambu, begitu ya, Prof, ya, ke depannya. Betul sekali, itu harapan kita. Baik, Prof, terima kasih sudah hadir di IPB Talks. Dan semoga ke depannya, seperti tadi harapan dari Prof juga, produk bambu rekayasa ini bisa semakin berkembang. Dan mungkin tidak hanya berkembang di Indonesia, dan nanti produk Indonesia malah bisa jadi global, begitu ya, Prof? Betul, akan mendunia kita harapkan. Amin. Apalagi memiliki keunggulan yang sangat luar biasa tadi ya, Prof. Betul sekali. Sekali lagi terima kasih, Prof. Iya, sama-sama, Ibu Ina. Ya, Sobat IPB, demikian di IPB Talks kali ini. Saya Winekawati dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.